Kalian perhatiin nggak muka teman kalian tadi? Mukanya ditekuk seharian, perengat-perengut, mau diajak makan siang juga kayaknya nggak ada gairahnya gitu. Bisa jadi karena dia nyesel, dia nggak nungguin mobil ini launching. Ini adalah mobil listrik Jeku J5. Nah, kayaknya dia tahu gue datang. Dia adalah mobil listrik yang kemarin menggebrak karena kita dapat mobil proper, sebuah crossover dengan harga yang bikin keder. Bahkan Menteri Keuangan pun bahagia mendengarnya. Kayak gimana mobil ini? Ayo kita lihat. Ya, jadi ini adalah Jeku J5 atau J5. Mobil listrik yang harganya bahkan untuk paling murahnya atau yang entry levelnya itu cuma 249 jutaan, atau bahkan buat yang paling mahalnya itu pun bahkan nggak sampai 300 jutaan. Lebih tepatnya 299,9 juta. Sedikit di bawah 300 tapi tetap aja. Dengan harga secengli itu kita dapat mobil yang bentuknya proper. Bukan microcar, bukan city car, tapi sebuah mobil yang pas gitu. Jadi nggak kegedean, nggak kecilan, dan bisa nampung sekitar 5 orang dengan nyaman. Dan penampilannya memang agak mirip sama Range Rover Evoque, tapi kalau dari proporsi, baik lagi ini pas. Dan ada beberapa detail yang kita suka di mobil Jeku J5 ini. Pertama, kalau misalnya mobilnya kan biasanya grill atau panel body gitu kan, dia pakai mika transparan dengan logo Jeku. Jadi bukan light bar, bukannya tadi gue bilang, tapi dia cukup unik ya, di jalanan tuh lumayan berbeda dibanding mobil-mobil yang udah-udah. Dan kedua, biarpun mobil ini harganya secengli tadi 200 jutaan atau 300 kurang dikit, bagasi belakangnya udah power, jadi tinggal tekan tombol, pintu bagasinya ngebuka otomatis, dan kalau pengen nutup juga tinggal tekan tombol aja. Itu praktis banget. Dan gak lupa juga, mobil ini punya kamera 360 derajat. Kita bisa ngelihat depan, kanan, kiri, belakang dengan mudah, dan ada atap panoramik, atap kaca. Dan gak cuma itu, yang paling gue suka adalah di mobil ini dia punya tutupan charger yang lumayan fancy atau lumayan keren. Karena kan kalau tutupan chargernya kan cuma tinggal tekan terus cekrek gitu. Bagian cekreknya ya normal lah. Ini tinggal tap. Dia bukannya elektronik, motorized. Kalau pengen nutup juga. Jadi bukan plak 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 kayak mobil listrik lain gitu ya, tapi sedikit lebih fancy, sedikit lebih satisfying gitu. Dan dari samping sini baru kelihatan kalau dia terinspirasi oleh Range Rover, khususnya Range Rover Velar atau Range Rover Evoque. Dan ada detail juga yang mirip, yaitu kalau kalian lihat kaca belakang, kalian lihat wipernya di mana? Ternyata wipernya diumpetin di balik roof spoilernya. Ini bikin tampilannya jadi lebih bersih dan mobilnya kelihatan lebih elegan dan lebih mahal daripada yang sebenarnya. Serius deh, coba kalian misalnya punya atau beli mobil ini terus tunjukin ke teman-teman kalian, terutama yang nggak ngerti atau mungkin nggak tahu mobil. Mereka nggak bakal nyangka ini harganya cuma 300 kurang. Mereka pasti bakal nyangka 400, 500 atau mungkin 600 gitu. Nggak bakal ada yang nyangka kalian ngeluarin duit di bawah 300 jutaan. Nah, peleknya dua-duanya depan belakang itu 18 inci, depan belakang, dan sebelah sana juga pastinya ya. Bannya dia pakai GT dan pakai pelek desain aero. Jadi dia nutup gitu ya biar lebih aerodinamis. Dan kita pengen denger suara buka tutup pintunya. Oke. Dan dia ada animasi welcome pas kita baru masuk. Sekarang kita masuk ke interior si Jeku J5 BEV ini, Battery Electric Vehicle. Pertama-tama, desain dia minimalis, pakai layar portrait, dan untuk bahan-bahan dia juga cukup oke. Di sini bahannya cukup empuk gitu ya. Di sini ada mica black piano, di sini juga masih bagus, tapi begitu ke bawah emang udah plastik dan plastik. Tapi untuk harga segini, gue bilang dia bisa memberikan kelengkapan yang baik. Kenapa? Pertama-tama, lihat di pintunya. Kita dapat bahan empuk, kulit, dan jahitan warna biru. Plus tombol fisik buat ngatur dan ngelipat spion. Gue mention ini karena sekarang langka banget, terutama mobil kayak begini, menawarkan tombol fisik untuk hal mudah seperti melipat spion. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di gang atau jalan yang mungkin lebarnya terbatas gitu, atau mungkin garasi kalian kalau parkir harus melipat spion mungkin biar nggak kena motor atau sepedanya adek gitu kan, ini mobil cocok. Dan nggak cuma itu, kedua jok depan settingannya elektrik, tebel, nyaman, dan
ventilated, ada pendinginnya. Gokil. Bener. Dan masih soal pertombolan, di bagian dekat dengkul kanan supir gitu ya, masih ada tombol buat buka tutup bagasi belakang dan tombol buat ngatur lampu depan belakang. Jadi kan beberapa mobil sekarang, mobil baru itu bahkan settingan buat buka tutup itu bagasi dan ngatur lampu itu beberapa udah di layar sentuh. Ini masih menyediakan tombol fisik. Bagus. Jadi kalau kalian pengen sebuah mobil listrik gitu ya, ekonomis, ukuran proper gitu kan, kabin lega, dan masih menyediakan tombol fisik, jadi kita nggak perlu merubah habit atau kebiasaan, Jeku J5 ini sangat layak dipertimbangkan. Lanjut lagi, setir lapis kulit, ada jahitan biru, dan dia desainnya palang dua dengan motif garis-garis di bagian bawah. Dan untungnya, dia ini tombol beneran biarpun black piano, jadi sidik jari gitu ya. Tombol beneran, jadi bisa ditekan, bukan haptik gitu. Sebelah kiri buat ADAS, yang mau beli punya ADAS dan sangat lengkap. Sebelah kanan itu buat MID dan multimedia dan volume segala macamnya. Jadi kalau misalnya kita atur buat MID, kita tekan tombol yang kotak ini, biasanya kan nongol di panel instrumen. Dia nggak. Dia nongolnya di layar tengah di bagian pojok kanan bawah. Tapi mungkin bisa diatur posisinya gitu ya. Tapi cukup tidak ortodoks aja sih. Nah, bicara panel instrumen, dia di sini cukup basic ya. Info jadi cuma kayak baterai, terus speedometer, posisi gigi gitu-gitu. Nggak ada yang fancy atau yang aneh-aneh di instrumennya. Bahkan angkanya aja kayak angka kalkulator. Tapi itu basic sih. Mungkin nggak terlalu enak buat dilihat tapi fungsional. Nah, lanjut lagi. Di bagian tengah ada dua pad yang dilapis kain dan di sebelah kiri adalah wireless charger dengan ventilasi udara buat pendingin dan bisa sampai 50 watt. Dan kalau bicara tempat buat naruh-naruh HP kayak gini, ternyata di belakang layar sentuhnya juga ada kantong rahasia. Dan dia bahkan bagian dasarnya dia dilapis karet. Jadi harapannya tuh barang kita nggak bakal kotak-kotak kayak gitu. Dan kalau kita mundur lagi, ada dua cup holder yang posisinya unik ya. Kalau cup holder lain biasanya kan melebar atau memanjang gitu, dia miring. Dan di sini ada center console box yang cukup oke. Terus di sini juga ada kantong yang lumayan. Dan di sini ada dua USB port, satu USB-A, satu USB-C, dan satu lagi colokan 12 volt tradisional. Dan seperti beberapa mobil modern, kalau pengen PRND gitu ya, maju mundur neutral parkir, dia di sebelah kanan kolom setir. Buat sen dan wiper, dia ada di sebelah kiri kolom setir. Tapi mobil ini dia pakai speaker yang biasa aja, nggak branded, bahkan kualitas suaranya bisa dibilang so-so aja. Tapi ya udahlah. Dan kalau kita lihat lacinya, ukurannya standar ya. Tapi yang impresif adalah posisi duduk tinggi, agak commanding kayak crossover atau SUV. Dan setirnya bisa tilt, kalian udah tebak ya, dan teleskopik. Di mobil listrik 300 jutaan kurang. Dan gak cuma itu, buat kalian yang suka bawa pasangan atau mungkin kalian sendiri suka touch up tipis-tipis di mobil, kalian akan senang sama sun visor mobil ini karena dia udah include lampu yang nyalanya itu soft. Dan gak cuma di satu sisi, di sisi penumpang juga ada kanan kiri. Bahkan lampu kabinnya aja dia nyalanya putih dan berpendarnya tuh pelan-pelan gitu. Dan karena udah di atap, lihat ada atap kaca alias panoramic roof yang gede. Terus perkara koneksi ke smartphone, dia udah punya Apple CarPlay sama Android Auto. Dan bisa wireless, jadi nggak perlu kabel, kita bisa hubungi smartphone kita ke sistem infotainmentnya. Dan bicara soal sistem, yuk kita utak-atik di sini apa aja. Pertama, ya mobil modern pada umumnya ya, settingan AC itu nyatu sama layar sentuh, jadi sedikit kurang intuitif. Jadi kita tap menu AC-nya, dan dia lengkap ya buat apa? Fan speed, temperatur gitu-gitu. Dan dia udah dual zone, jadi kanan kiri itu bisa beda temperatur. Jadi yang kiri pengen dingin, yang kanan pengen hangat, itu nggak masalah di mobil ini. Bahkan dia ada mode buat menyaring udara kotor atau menjernihkan udara di dalam sini. Jadi cukup menyenangkan, apalagi di kondisi Jakarta seperti sekarang ini. Dan tadi gue udah ngomong juga soal jok yang berpendingin buat jok depan. Dan kita bisa lanjut lagi ngelihat settingan di mobil ini ada apa aja. Pertama-tama, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita bisa atur ambient light mobil ini. Terserah mau warna biru, kuning, hijau, putih segala macam, bebas. Bahkan kita bisa ngatur supaya ambient lightnya itu kedap-kedip ganti warna mengikuti irama musik. Cakep ya? Dan seperti yang bisa kalian tebak, mobil ini pakai AI berupa asisten dengan perintah suara. Kita coba ya. Hello Jeku. I'm listening. Open window.
Oke. Cerdas ya. Nah, kita tutup. Kalau kita lihat ke settingan sini, kita bisa atur mau seberapa rendah atau tinggi pintu bagasi belakang ngebuka. Jadi, andai kata nih ya, garasi kalian atau carport kalian itu ada tempatnya itu nggak tinggi-tinggi amat, ceilingnya rendah, plafonnya rendah, itu kita bisa atur di sini supaya pas bagasi yang ngebuka itu pintu bagasinya nggak mentok sama plafon. Ini bagus. Lanjut lagi, di sini ada namanya brake pitch control. Jadi intinya adalah pas kita ngerem pakai mobil ini, dia akan menjaga suspensi depannya biar pas hidung kita mau turun, kan namanya ngerem kan pasti hidung turun kan. Dia bakal jaga biar hidungnya tuh nggak terlalu turun, biar kita ngerasanya mobil ini lebih flat dan lebih tenang. Jadi kitanya juga lebih nyaman. Tapi ini bisa diatur kalau misalnya kalian lebih suka feeling pengereman pada biasanya. Dan kita juga bisa ngatur brake sensation. Jadi feeling daripada remnya bisa kita atur atau kita bisa hubungin sama drive mode-nya. Dan bicara drive mode, dia punya 3. Ada normal, ada eco, sama ada mode sport. Ada 3 di mobil ini. Nah, tadi soal brake sensation, sekarang kita juga bisa ngatur seberapa berat atau enteng setir dari mobil ini. Jadi bisa di-link ke drive mode juga. Jadi eco ringan banget, normal ya ringan, sport juga ringan sih. Tapi kita bisa atur mau kayak gimana feeling dari setirnya. Dan pastinya mobil ini bisa melengkapi kecanggihannya dengan ADAS yang lengkap dan fiturnya bejibun. Intinya adalah dia punya adaptive cruise control. Jadi bisa jaga jarak aman sama mobil depan. Ada juga automatic emergency braking gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu dekat, dia bakal ada warning dulu, baru dia bakal ngerem sendiri. Dan ada blind spot segala macam. Dan yang paling menarik, dia udah pakai internet to vehicle. Jadi kalau misalnya kita pengen cek status mobil ini, misalnya kayak pengen nyalain AC biar kabinnya tuh adem sebelum kita masuk, atau pengen ngecek sisa baterainya berapa, kita bisa cek di aplikasi di HP kita. Jadi lebih seamless dan praktis hubungan kita dengan mobil ini. Ya, jadi itu dia bagian depan si Jeku J5 BEV ini. Kalau misalnya ingat harganya, terus kita dapat sebanyak ini ya, jok elektrik, pendingin, setir kulit, bahan bagus, dan ADAS lengkap, ambient light, segala macam, itu kayak kayaknya nggak nyangka, tunggu terus gitu ya. Pindah ke belakang yuk. Nah, karena Jeku J5 ini adalah sebuah crossover dengan proporsi yang pas buat orang duduk di belakangnya memadai. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga oke. Tapi karena ini mobil listrik dengan baterai yang tebal di bagian lantainya, ini mungkin paha agak ngangkat dikit. Tapi bisa diakalin dengan kita masukin kaki kita ke bawah jok depannya. Dan di masing-masing balik jok depan itu ada kantong. Dan masih ada lampu yang nyalanya warna putih di bagian atap sini. Di sini bahan-bahan kurang lebih sama kayak di depan. Di sini emang plastik, tapi masih ada bahan kulit dengan jahitan warna biru. Dan material-material yang kurang lebih identik dengan apa yang kita dapat di depan. Jok belakang itu sendernya nggak bisa diatur-atur, dia cuma posisi kayak gini aja, tapi udah cukup relax. Dan ada armrestnya, plus ada 3 headrest proper, dan sabuk pengaman semuanya dapat 3 titik. Kiri, tengah, kanan, semuanya sama. Ada atap kaca yang gede, dan masih dapat AC belakang, jadi kita nggak bakalan kepanasan di bagian belakang sini. Tapi dia cuma ada 1 USB port dan itu USB-A. Jadi mungkin kalau ada 2-3 orang di sini pengen ngecas mungkin agak-agak PR kali ya. Nah, ada kantong di masing-masing pintu dan di sini ada ISOFIX. Jadi kalau kalian udah punya anak gitu ya, pengen pasang booster seat buat anak kecil, bisa pasang di belakang sini. Bagasi Jeku J5 BEV ini punya kapasitas sekitar 480 liter. Itu angka yang bagus, tapi nggak cuma itu. Semua kepraktisannya juga dipikirin. Ada kantong kanan kiri, dan ada juga kantong di bawah sini, ruangan lagi. Dan ada tray buat privacy, ini buat cover gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masukin barang ke sini, tidak mudah untuk diintip dari luar, terutama dari jendela gitu ya. Tapi nggak cuma itu, kalau misalnya kita lipat jok belakangnya, dia bisa membesar kapasitasnya jadi 1180 liter. Gede banget, cocok buat pindahan pas kalian kena mutasi buat pemindahan tempat kerja gitu ya. Tapi nggak cuma itu. Kalau mobil listrik lain di depan sini kan rata-rata paling cuma inverter, controller, kabel tegangan tinggi, sama mungkin beberapa coolant gitu ya, misalnya cairan-cairan gitu-gitu. Yang ini kita masih dikasih bagasi depan dengan ukuran atau volume 35 liter. Dan ini masih bisa buat ngangkut barang-barang kayak misalnya tas, atau mungkin pouch gitu-gitu, atau mungkin kabel casan dari mobil ini bisa ditaruh di sini. Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen cari sebuah mobil listrik yang praktis, karena bagasinya nggak cuma belakang, depan masih dikasih bagasi.
ada Jeku J5 yang hadir buat kalian. Sekarang kita nyetir. Sekarang kita jalan pakai Jeku J5 ini, dan dia adalah mobil yang nggak ada tombol start stop atau on off gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen jalan pakai mobil ini, gampang. Tinggal masuk, tutup pintunya, duduk, injek rem, masuk D, terus tinggal jalan aja. Dan kalau pengen mati tinggal keluar dan lock mobilnya, dia akan otomatis mati. Dan begitu nyetir, kerasa kalau brief dari Jeku waktu bikin J5 ini adalah bikin mobil ini semudah mungkin untuk dikendarai oleh siapa saja. Muda, tua, laki, perempuan, ngerti mobil, nggak ngerti mobil, harus mudah dikendarai. Itu semua kerasa pertama-tama dari setirnya. Setirnya ini enteng banget. Baik kita melaju pelan maupun di kecepatan tinggi, setirnya tetap enteng. Jadi mau ngubah-ngubah mode setir itu pun mungkin nggak terlalu ngaruh gitu ya. Jadi mungkin ramah buat pengguna pemula gitu ya. Jadi manuver kayak putar balik, belok patah, parkir, segala macam, itu tidak akan jadi masalah dengan mobil ini. Dan hal berikutnya yang mendukung kemudahan penggunaan mobil ini adalah kita gampang ngeliat keluar. Kaca depan gede, pilar A-nya nggak begitu tebal, spionnya gede, jadi pengen ngeliat ke belakang itu juga enak. Bahkan spion tengah juga bagus, dan karena kaca belakang itu relatif tegak, ngelihatnya dari spion tengah itu juga enak. Jadi kalau kalian driver pemula gitu ya, baru punya SIM dan pengen mobil yang gampang dikendalinya karena bisa ngeliat kemana aja, ini cocok. Terus kalau misalnya kalian memilih si Jeku J5 ini sebagai mobil listrik pertama kalian, ada catatan untuk gas sama remnya. Mungkin kalian pernah ngeliat atau mungkin pernah ngerasain juga, mobil listrik itu punya jambakan atau torsi yang instan. Sekarang kita lagi di drive mode atau mode berkendara eco ya, mode yang paling ditahan tenaganya. Ingat, itu mode paling ditahan. Gimana kalau kita lanjut ke mode normal atau sport, itu pasti jambakannya lebih gila lagi. Dan hati-hati juga, karena mobil ini, dia punya torque steer itu yang lumayan berasa. Apa itu? Jadi kalau misalnya kita kick down, karena dia motor depan, penggerak roda depan, setirnya bakal narik ke kanan atau ke kiri pas kita kick down. Jadi pas kita kick down gitu ya, kalian harus siap-siap tangan kalian untuk megang setirnya. Jadi biar mobil ini tetap jalannya lurus terkendali, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi udah gas, sekarang remnya. Jadi karena mobil listrik kan harus memadukan antara regenerative braking, itu yang bikin mobil kerasa nahan kalau misalnya kita lepas gas gitu ya, karena dia mengcapture energi kembali ke baterainya dengan normal braking. Jadi karena rem cakram kan juga punya tenaga pengereman sendiri ya, itu dua-duanya harus digabung biar feelingnya senatural mungkin. Nah, di mobil ini memang butuh adaptasi, karena kalau misalnya kita injek tuh kayak agak terlalu pakem gitu ya, dan lagi-lagi butuh pembiasaan. Dan nggak cuma itu, dia punya 3 level regenerative braking, low, medium, sama high. Kalau kita masuk yang low, kalau kita lepas gas kayak gini, dia masih relatif natural gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ubah settingannya ke regenerative braking yang mungkin medium atau high gitu ya, terutama di high, kalau misalnya kita lepas pedal gas, itu berasa mobilnya nahan banget. Dan mungkin buat pengemudi nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian bawa orang lain, penumpang gitu ya, mungkin mereka akan sedikit ngerasa agak mual. Jadi kalau boleh saran, mendingan udah biarin aja regennya di settingan paling low, dan kita bisa berkendara lebih nyaman bersama dengan mobil ini. Nah, lanjut lagi, kita bisa ngerasain peredaman suara yang jempolan di mobil ini. Dan bahkan nggak cuma suara, tadi kita lewatin speed trap gitu ya, karena dia pakai ban profil tebal, biarpun diameternya gede, itu bantingannya nyaman. Tadi ke peredaman suara, karena dia pakai kaca double glass di depan, suara-suara angin bahkan di kecepatan tinggi itu nggak masuk sama sekali. Tapi mungkin kontras dengan suara dari bannya gitu. Jadi kalau kecepatan udah di atas 70 atau 80, itu suara ban sedikit masuk di kabinnya. Dibilang ganggu sih nggak ganggu sama sekali, cuma emang ke-notice aja seperti itu. Dan karena dia mobil listrik ya, dia punya baterai yang berat di bagian lantainya. Jadi mobil ini kalau misalnya ditekuk, dia relatif flat. Dan baik lagi, kita di depan ada belok kiri, kita bakal cobain seberapa flat mobil ini berbelok. Nah, sekarang kita bisa coba. Oke, kita masuk. Iya, dia relatif flat. Jadi kalau misalnya kalian belok kayak gitu ya, bodinya nggak bakalan banyak main. Dan karena mobil ini mengincar semua orang, biar dipakai semua orang, jadi kemungkinan besar ini akan menjadi mobil harian mereka, mobil perang lah intinya. Dan
salah satu agenda wajib kalau misalnya di Jakarta adalah menghadapi kemacetan. Dan untungnya mobil ini bisa mengakomodir agenda seperti itu. Jadi dia punya kamera 540, tadi kita udah bilang. Nah, kameranya kalau misalnya kita ngesen gitu ya, dia bakal nampilin citra atau gambar 540 derajat mobil ini. Jadi kita bisa lebih antisipasi. Oh, di sini marka jalan, oh di sini ada lubang, ada motor, ada mobil gitu-gitu. Jadi kita bisa menempatkan diri dengan lebih presisi kalau misalnya kita lagi bermanuver di tengah kota. Dan nggak cuma itu, kita bisa pilih sudutnya mau yang mana. Mau lihat depan, kanan, kiri, belakang, bisa. Mau lihat pojok roda, kanan, kiri, depan, belakang, itu juga bisa. Atau pengen lihat mobilnya 3 dimensi dari luar sambil muter-muter, itu semua bisa. Jadi gak cuma pas macet, itu juga berguna banget pas kita parkir. Jadi kalau misalnya kalian menghadapi situasi harian yang ya harian ibu kota lah ya, mobil ini juga bakal mengakomodir kebutuhan kalian, terutama kebutuhan hari-hari. Terus kalau dari pengalaman yang udah-udah ya, mobil kalau harganya wih menarik, wih ramah di kantong gitu-gitu, biasanya ada kompromi di bagian yang nggak kelihatan mata secara langsung. Yang paling umum adalah suspensi. Yang udah-udah kan biasanya di suspensi belakang dikasih torsion beam gitu-gitu. Mobil ini enggak. Mobil ini bisa ngasih suspensi independen di keempat roda. Depan independen, belakang independen. Dia belakang pakai suspensi multilink. Jadi makanya lewatin speed trap itu dia nyaman. Lewatin jalan bergelombang atau mungkin ada lubangnya juga dia oke. Dia bodinya nggak banyak main. Bahkan buat lewatin jalan tanah gitu atau mungkin jalan yang belum jadi, dia masih nyaman dan tidak akan mengguncang penumpangnya secara ekstrim. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di jalanan yang ya aksesnya mungkin nggak begitu bagus kali ya menuju rumah kalian, kalian coba deh, mobil ini bisa memberikan kenyamanan yang kalian harapkan. Oh iya, gue minta maaf. Kita udah sejauh ini tapi kita belum ngomongin baterai sama motor listriknya. Jadi dia satu motor listrik di depan, penggerak roda depan, 210 PS, 288 Nm. Itu kalau misalnya diibaratnya mungkin kayak mesin 1500 cc turbo ya torsinya. Tapi kalau tenaganya itu kayak mesin katakanlah mungkin di atas 2400 atau 2500 cc bensin. Gimana tarikan mobil ini terutama akselerasinya? Kita coba. Oke, jadi kalau di spek Jeku J5 ini klaimnya Jeku ya, itu 0 ke 100 sekitar 7,3 detik. Kita dapat 7,1. Lebih kencang daripada klaimnya. Gila sih, bahkan tadi beberapa kali bannya tuh sempat berdecit. Mungkin karena kegedean torsi kali ya. Maklum lah, mobil listrik dengan torsi yang lumayan gede ya. Nah, kalau baterai sendiri, dia punya kapasitas sekitar 60,9 kWh. Sekitar 61 kWh lah ya. Nah, kalau misalnya menurut standar pengukuran NEDC, dia punya jarak tempuh sekitar 461 km. Dan dia bisa DC ya, DC charging alias isi daya cepat, fast charging, dengan kekuatan maksimal sekitar 130 kW. Jadi dari 30 ke 80% itu bahkan nggak sampai setengah jam. Jadi kalau misalnya kalian di SPKLU, kalian nggak perlu mungkin istirahat lama-lama kali ya kecuali ngantri. Dan dia colokannya udah Type 2 CCS2. Jadi dia udah pakai standar colokan yang bisa ditemui dengan mudah di tempat pengisian kendaraan listrik umum di Indonesia. Jadi nggak ada masalah soal itu. Nah, kalau misalnya lewatin jalan rusak sekalipun, kita bisa tenang sama mobil ini. Kenapa? Karena tadi pertama gue udah mention suspensi yang independen di keempat roda, belakang multilink, dan kedua dia punya ground clearance yang lumayan. Jadi jarak mobil ini ke tanah di titik terendahnya itu sekitar 200 mm, which is lumayan bagus, dan dia punya overhang depan dan belakang itu yang pendek. Jadi itu bagus banget kalau misalnya ketemu tanjakan atau turunan. Terus kalau misalnya nih ya, ini pertanyaan favorit kalian banget nih, mobil listrik kalau banjir gimana? Tenang, baterainya udah water resistant, kedap air, dan dia punya kemampuan water wading sekitar 450 mm. Itu mungkin sekitar kalau pakai istilah kita mah sepaha orang dewasa kali ya. Jadi kalau misalnya, harusnya sih enggak ya, kalau misalnya daerah kalian ya amit-amit rawan banjir, harusnya mobil ini tidak masalah dengan hal-hal seperti itu. Ya, tapi pasti nggak semua mobil itu semuanya sempurna ya. Mobil ini tetap ada beberapa catatan yang menurut gua harusnya bisa diimprove.
Satu, tadi gue bilang, gue nggak suka pengaturan AC itu di layar sentuh semua. Mereka bisa ngasih tombol fisik buat ngelipet pion, segala macam. Andai mereka juga bisa ngasih tombol fisik buat AC, itu akan lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Kedua, ya gue tahu konsep mobil ini adalah mobil yang mengincar siapa saja, jadi dikemudikannya juga harus mudah. Tapi gue harap Jayco tuh bisa ngasih sedikit bobot di setirnya, dan bobot itu variabel, jadi semakin kenceng setirnya harus berasa semakin mantap biar lebih pede aja gitu. Jadi kalau misalnya ngebut dengan setir enteng itu kayaknya kurang pede aja gitu. Dan ketiga, yang tadi gue udah bilang, peredaman kabin sebenarnya bagus ya, suara angin nggak masuk karena dia pakai kaca double glass, tapi suara-suara dari kolong itu masih lumayan noticeable. Dan sebenarnya masih ada beberapa catatan lain yang jadi bahan pikiran gue, tapi baik lagi, kalau ingat harganya yang 250 kurang dan 300 juta kurang 100 ribu, itu kayak semua tadi tuh kayak cuma kerikil kecil gitu lah buat si Jayco J5 ini. Karena dengan harga yang nggak masuk akal ini, in a good way, ini mobil bisa menyenggol mobil lain, kelas lain, segmen lain, ukuran lain, dan harga manapun, atas bawah kiri kanan bisa disikat sama si Jayco J5 BEV ini. Dan karena ini mobil listrik juga, dia bisa V2L. Jadi kalau misalnya kalian lagi demam atau mungkin lagi demen gitu ya, demen overlanding, camping, jalan-jalan bareng keluarga ke tempat-tempat yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya, kayak misalnya trekking gitu-gitu dan pengen bawa mobil, dia bisa jadi sumber tenaga listrik buat barang elektronik kalian. Sebut apa? Coffee maker, PlayStation, TV, proyektor, apalagi rice cooker, semua bisa. Jadi no brainer. Ini Jayco J5 no brainer sih. Merek Jayco sendiri kan belum lama ya di Indonesia, dan selama ini mereka pakai strategi bertahan dulu. Tapi dengan Jayco J5 BEV ini, kayaknya strategi mereka berubah menjadi menyerang. Dan nggak cuma menyerang satu atau dua segmen, kayaknya banyak segmen yang bisa kena sama mobil ini. Bayangin deh, mungkin sekitar 3-5 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Coba, 300 jutaan, mobil listrik dapatnya apa? Mobil listrik mikro yang seukuran kotak pensil mungkin? Nah, belum lama ini juga 300 jutaan ke bawah dapatnya apa? City car listrik. Sekarang, dapat crossover dengan proporsi yang pas. Bagasi lega, kabin depan belakang juga lega, teknologi banyak, feature-nya canggih, ada atap panoramik, nyetirnya nggak neko-neko, dan modelnya juga oke. Iki mobil wes ngasih akeh, sampean arep jalu opo meneh gitu kan. Bahkan kayaknya value atau nilainya yang bisa ditawarkan oleh mobil ini melebihi harganya. Ingat ya tadi gue bilang, kalau misalnya kalian punya mobil ini dan kalian tunjukin ke teman-teman kalian, kerabat kalian yang nggak tahu mobil, mereka bakal ngira mobil ini harganya 2 atau mungkin 3 kali lipat dari apa yang kalian bayarkan untuk mobil ini. Jadi bener ya, dengan harga 300 juta kurang, Jayco J5 bisa kasih lebih lagi. Oke, itu jadi kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.